Assalamualaikum Sobat Al-Malakani. Terima kasih yang sudah support channel Al-Malakani. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Amin ya robbal alamin. Kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah tidak hanya membuat orang-orang kagum kepadanya, namun juga mengundang gelak tawa karena caranya tergolong unik tapi selalu berhasil. Begitu juga saat dirinya berdoa, meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala itu, Abu Nawas yang masih lajang, jatuh cinta kepada gadis kembang desa yang cantik jelita, nan solehah, cinta yang begitu dahsyat dan membara membuatnya sangat berambisi untuk memperistri gadis kembang desa tersebut. Ia pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, jika gadis itu memang jodohku, maka dekatkanlah ia kepadaku. Akan tetapi bila gadis itu bukanlah jodohku, ya Allah, tolong ya Allah. Sekali lagi tolong pertimbangkanlah kembali ya Allah," ujar Abu Nawas dalam doanya sembari menyebut nama gadis impiannya. Abu Nawas memanjatkan doa tersebut dengan sungguh-sungguh selama berbulan-bulan. Setelah menunggu lebih dari 3 bulan, tak ada tanda-tanda dikabulkan doanya. Ia pun kemudian mengganti kalimat doanya. Akan tetapi kali ini ia tak ingin memaksa Allah. Agar doanya dikabulkan, kalimat doa yang diucapkannya pun cenderung lebih pasrah tanpa diembel-embeli nama gadis yang didambakannya. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku ya Allah. Namun untuk kesekian kalinya, Allah masih belum mengabulkan doa Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tak pernah menyerah berdoa kepada Allah lama-lama. Ia khawatir juga karena takut gadis pujaannya keburu dipinang laki-laki lain. Akhirnya ia memutar otak. Bagaimana caranya agar doanya cepat dikabulkan? Ia pun mengubah kalimat doanya untuk kesekian kalinya. Ya Allah, kini aku tidak lagi meminta untuk diriku. Ya Allah, hanya meminta gadis itu sebagai menantu ibuku yang sudah tua renta sekali lagi, bukan untukku ya Allah. Aku hanya ingin melihat ibuku bahagia. Ya Allah, maka jadikanlah gadis itu sebagai menantunya. Abu Nawas membawa nama ibunya dalam doa, padahal tetap saja permintaannya itu untuk dirinya. Allah Maha Tahu dan tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun mengabulkan doanya. Singkat cerita, menikahlah Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Itu Abu Nawas pun sangat gembira. Mempunyai istri cantik jelita, di mana gadis itu dulunya merupakan kembang desa yang jadi rebutan para lelaki di kampungnya. Setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya yang baru pulang dari pasar terlihat murung Abu Nawas yang sangat sayang dan perhatian dengan istrinya merasa khawatir. Ia pun lalu bertanya, "Wahai Dinda istriku, kenapa engkau terlihat murung?" Istrinya menjawab, "Suamiku, kamu tahu sendiri kan? Sebelum aku menikah denganmu, banyak laki-laki yang ingin mendapatkanku. Tapi aku lebih memilih dirimu untuk menjadi suamiku. Namun sepertinya mereka masih belum bisa menerima kenyataan ini. Mereka masih saja menggodaku, baik ketika ketemu di jalan ataupun di tempat-tempat lain tadi. Di pasar mereka juga menggodaku." Mendengar penuturan istrinya itu, Abu Nawas langsung memeluknya dan berkata, "Jangan khawatir Dinda, Kanda punya cara untuk menyadarkan mereka." Selepas itu, Abu Nawas lalu pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan beberapa pewarna makanan. Usai dari pasar, ubi-ubian yang dibelinya langsung dimasak menjadi makanan. Lalu makanan tersebut diberi warna yang berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang putih, dan juga warna coklat. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas kemudian memanggil semua laki-laki yang selalu menggoda istrinya itu, sebab yang mengundang adalah Abu Nawas. Dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik. Laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan Abu Nawas itu. Setibanya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari ubi-ubian yang telah diberi pewarna. Ada yang berwarna merah, coklat, putih, dan sebagainya.
Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu rasanya sama saja, hingga mereka saling berbisik menanyakan rasa hidangan yang dimakannya. Lama mereka berada di rumah Abu Nawas, dan hidangan pun hampir habis. Satu di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, kami sudah lama di sini." Namun otak berkata, "Sepatah kata pun. Jadi apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Abu Nawas menjawab, "Tujuanku mengundang kalian. Kemari hanya untuk menikmati beraneka macam makanan yang aku masak." "Oh, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih." Abu Nawas, "Tapi ada tapinya nih Abu Nawas, dari semua makanan yang kamu masak ini, meskipun berbeda-beda warna, tapi rasanya kok sama semua." Lepas menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun menjelaskan, "Saudara-saudaraku, yang kalian makan itu tak ubahnya ibarat istri-istri kita, semuanya terlihat menarik. Hanya karena warnanya yang berbeda, sehingga kita pun tergoda untuk menikmatinya. Tapi setelah kita memakannya, rasanya tetap sama saja. Pada dasarnya wanita hanya berbeda dari fisiknya saja, namun mereka sama. Wanitanya rasanya juga sama," ujar Abu Nawas mendengar penjelasan. Abu Nawas mereka pun tertunduk malu. Mereka merasa bersalah karena sering menggoda istri Abu Nawas. Persatu dari mereka akhirnya pamit pulang, sembari minta maaf. Sejak saat itulah tidak ada lagi yang menggoda istri Abu Nawas. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Semoga cerita tadi bisa menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.